Indonesia dapat dilihat dari periodisasi demokrasi yang pernah ada dan berlaku dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas demokrasi pasca reformasi. Kedua, demokrasi pasca reformasi. Dewasa ini, hampir seluruh negara-negara di dunia ini mengklaim menjadi penganut setia paham demokrasi. Namun demikian, sebagai hasil penelitian dari para ahli, bahwa dalam kenyataannya demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari negara yang satu dengan negara yang lainnya. Setiap negara dan orang menerapkan definisi demokrasi menurut kriteria masing-masing. Bahkan negara komunis pun seperti China, Kuba, Vietnam juga menyatakan sebagai negara demokrasi. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka perlu diambil suatu pengertian esensial tentang demokrasi yang diterapkan di dalam suatu negara, termasuk dalam negara Indonesia sendiri. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat. Dengan lain perkataan, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah di tangan rakyat. Kekuasaan dalam negara dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan esensi pengertian tersebut, maka hakikat kekuasaan di tangan rakyat adalah menyangkut baik penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan negara di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal. Yang pertama, pemerintah dari rakyat atau government of the people. Kedua, pemerintahan oleh rakyat atau government by people, dan yang ketiga pemerintahan untuk rakyat atau government for people. Prinsip pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut bagi negara Indonesia terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum memiliki kedudukan sebagai stat fundamental norm, merupakan sumber hukum positif dalam negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, prinsip demokrasi dalam negara Indonesia berdasarkan pada dasar filsafat negara Pancasila, sila yang keempat, yaitu kerakyatan, yang juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna pengertian dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu didasarkan pada moral kebijaksanaan yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, dasar pelaksanaan demokrasi Indonesia juga secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang tertulis, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip demokrasi tersebut secara eksplisit juga dijabarkan dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen
dengan mewujudkan sistem penentuan kekuasaan pemerintahan negara secara langsung, yaitu melibatkan rakyat secara langsung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Sistem demokrasi dalam penyelenggaraan negara Indonesia juga diwujudkan dalam penentuan kekuasaan negara, yaitu dengan menentukan dan memisahkan tentang kekuasaan eksekutif yang terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16, legislatif pasal 19 sampai dengan pasal 22, dan yudikatif pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Struktur pemerintahan dalam sistem demokrasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keikutsertaan rakyat yang terumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 oleh para pendiri negara tercantumkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat, seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara, sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Suatu pemerintahan dari rakyat haruslah sesuai dengan filsafat hidup rakyat itu sendiri, yaitu filsafat Pancasila, dan inilah dasar filsafat demokrasi Indonesia. Secara umum, pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat, suatu sistem perwakilan. Dan yang kelima, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka demokrasi mengandung ciri-ciri yang merupakan patokan, yaitu setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dalam bidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melalui wakil pilihan mereka. Ciri lain yang tidak boleh diabaikan adalah adanya keterlibatan atau partisipasi warga negara, baik langsung maupun tidak langsung di dalam proses pemerintahan negara. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kenegaraan yang menganut sistem demokrasi, kita akan selalu menemukan adanya suprastruktur politik dan infrastruktur politik sebagai komponen pendukung tegaknya demokrasi. Dengan menggunakan konsep Montesquieu, maka suprastruktur politik meliputi lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Untuk negara-negara tertentu masih ditemukan lembaga-lembaga negara yang lain. Misalnya negara Indonesia di bawah sistem Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga Presiden, yang keempat Mahkamah Agung, dan yang kelima Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun infrastruktur politik suatu negara terdiri atas 5 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, partai politik. Yang kedua, golongan yang tidak berdasarkan pemilu. Yang ketiga, golongan penekan. Keempat, alat komunikasi politik. Dan yang kelima, tokoh-tokoh politik. Dengan demikian, dalam sistem demokrasi, proses pembuatan kebijakan atau keputusan politik
merupakan keseimbangan dinamis antara prakarsa pemerintah dan partisipasi aktif rakyat atau warga negara. Struktur pemerintahan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kedua, penjabaran demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan ciri-ciri sistem demokrasi, maka penjabaran demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stat Fundamental Rum, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara. Oleh karena itu, rakyat adalah merupakan paradigma sentral kekuasaan negara. Adapun rincian struktural ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan negara menurut sistem demokrasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan di tangan rakyat. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Tertulis, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian B. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pada pokok pikiran yang ketiga. Selanjutnya yang C, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1 yang tertulis, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian penjelasan terhadap pasal ini menetapkan bentuk kesatuan dan republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Selanjutnya yang D, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang tertulis, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam negara Republik Indonesia, pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat dan realisasinya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Perlu diketahui juga bahwa sebelum dilakukan amandemen, kekuasaan tertinggi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang kedua, pembagian kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, pembagian kekuasaan menurut demokrasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada Presiden sesuai pasal 4 ayat 1. Yang kedua, kekuasaan legislatif didelegasikan kepada Presiden, DPR, dan DPD seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1, pasal 19, dan pasal 22C. Selanjutnya yang ketiga, kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung tercantum dalam pasal 24 ayat 1. Selanjutnya yang keempat, kekuasaan inspektif atau pengawasan
yang didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini termuat dalam pasal 20 ayat 1. DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap Presiden selaku penguasa eksekutif. Kemudian yang kelima, dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan konsultatif yang dalam Undang-Undang Dasar lama didelegasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung, seperti tercantum dalam pasal 16. Dengan lain perkataan, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah menghapuskan Dewan Pertimbangan Agung. Karena hal ini berdasarkan kenyataan pelaksanaan kekuasaan negara fungsinya tidak jelas. Mekanisme pendelegasian kekuasaan yang demikian ini dalam khasanah ilmu hukum tata negara dan ilmu politik dikenal dengan istilah distribution of power, yang merupakan unsur mutlak dari negara demokrasi. Selanjutnya, konsep kekuasaan negara demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga adalah pembagian kekuasaan. Pembatasan kekuasaan menurut konsep Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat melalui proses atau mekanisme 5 tahunan kekuasaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal 1 ayat 2 tertulis kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kekuasaan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan impeachment terhadap Presiden jikalau melanggar konstitusi. Yang ketiga, pada pasal 20A ayat 1 tertulis, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan yang berarti melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian pembatasan kekuasaan yang keempat, rakyat kembali mengadakan pemilihan umum setelah membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau rangkaian kegiatan 5 tahunan sebagai realisasi periodisasi kekuasaan. Dalam pembatasan kekuasaan menurut konsep mekanisme 5 tahunan kekuasaan sebagaimana tersebut di atas, menurut Undang-Undang Dasar 1945 mencakup antara lain: yang pertama, periode kekuasaan; yang kedua, pengawasan kekuasaan; dan yang ketiga, pertanggungjawaban kekuasaan. Selanjutnya yang kedua, konsep pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dirinci sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pokok pikiran ketiga, yaitu tertulis, oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan atau perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Misalnya terdapat dalam pasal 7B ayat 7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengandung pokok pikiran bahwa konsep pengambilan keputusan yang dianut dalam hukum tata negara Indonesia adalah berdasarkan pada, yang pertama, keputusan didasarkan pada musyawarah sebagai asasnya. Artinya, segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Yang kedua, jikalau mufakat itu tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak. Kita lanjutkan yang ketiga, konsep pengawasan. Konsep pengawasan menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, pada pasal 1 ayat 2 yang tertulis, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, namun dilaksanakan dan didistribusikan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pasal 2 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang ketiga, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat disebutkan. Kecuali itu, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka konsep pengawasan menurut demokrasi Indonesia sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan oleh seluruh warga negara, karena kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah di tangan rakyat. Yang kedua, secara formal ketatanegaraan pengawasan berada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya kita lanjutkan yang keempat, konsep partisipasi. Konsep partisipasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Pertama, tercantum dalam pasal 27 ayat 1 yang tertulis, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. Yang kedua, tercantum pada pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian yang ketiga, terdapat dalam pasal 30 ayat 1 yang tertulis, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Berdasarkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, maka konsep partisipasi menyangkut seluruh aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, serta partisipasi itu terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia. Demokrasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya mengandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah sebagai unsur sentral. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangannya harus ditunjang oleh adanya orientasi pada nilai-nilai yang universal, yaitu rasionalisasi hukum dan perundang-undangan juga harus ditunjang norma-norma kemasyarakatan, yaitu tuntunan dan kehendak yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh otentisitas tafsir pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 atas musyawarah untuk mufakat yang oleh pendiri negara diistilahkan dengan asas kebersamaan kekeluargaan. Sistem demokrasi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya memuat dasar-dasarnya saja memungkinkan untuk senantiasa dilakukan reformasi sesuai dengan perkembangan aspirasi rakyat.
sesuai dengan perkembangan aspirasi rakyat, karena rakyat adalah sebagai pendukung kekuasaan negara.